Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok perhitungan dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai financial analysis. Next, next. Nah, pertama adalah pemasukannya. Nah, dari sini revenue stream kami dapat diambil dari dua hal. Yang pertama dari biaya admin dari top up balance pengguna perhitungan dengan harga Rp1.000. Dan untuk deskripsinya adalah transaksi yang dilakukan pengguna akan memiliki kode unik yang digunakan sebagai revenue untuk perhitungan. Yang kedua adalah biaya admin dari transaksi split bill pengguna perhitungan. Harganya juga Rp1.000 dan deskripsinya adalah saat pembayaran split bill berlangsung, setiap pengguna yang terlibat pada split bill akan dikenai biaya sebesar Rp1.000. Oke, kemudian di slide selanjutnya ini ada pemasukan dari growth rate, terus growth rate dari pengguna, terus dari jumlah transaksi patungan sama jumlah top up. Di tahun pertama, growth rate penggunanya mencapai dan juga di bagian transaksi patungan itu 15% dan growth rate jumlah top up-nya 75% dari jumlah pengguna. Dan di tahun kedua itu em, perkembangan dari penggunanya itu 25%, kemudian jumlah transaksi patungan itu 20% dan jumlah top up-nya masih sama di 75% dari jumlah pengguna. Di tahun ketiga mengalami peningkatan lagi, yaitu jumlah pengguna naik menjadi 30%, kemudian jumlah transaksi patungannya itu jadi 25%, dan jumlah top up-nya masih sama di 75% dari jumlah pengguna. Di next aja, Ge. Kemudian ini pemasukan atau dia dari 3 tahun ya, dan tiap bulannya seperti apa ini mungkin tidak dijelasin semuanya. Mungkin 3 bulan pertama aja yang kita sebutkan di tahun 1, 2, dan 3. Di tahun pertama, di 15% pengguna ini, di bulan pertama itu mencapai angka 100, di bulan kedua mencapai 200, dan di bulan ketiga itu mencapai angka 250. Dan kemudian jumlah transaksi perhitungannya itu mencapai angka 50, 100, dan di bulan kedua itu 100, dan di bulan ketiga itu 150. Dan jumlah top up itu mencapai di bulan pertama 75, bulan kedua 150, dan bulan ketiga itu 188. Nah, pemasukan dari biaya admin dari top up balance pengguna perhitungan itu mencapai 75.000 di bulan pertama, di bulan kedua 150.000, dan di bulan ketiga itu 187.500. Kemudian pemasukan dari biaya admin dari transaksi split bill pengguna perhitungan itu di bulan pertama mencapai 50.000, bulan kedua 100.000, bulan ketiga itu 150.000, sehingga total pemasukan di bulan pertama itu 125.000, bulan kedua itu 250.000, dan bulan ketiga itu 337.500. Di tahun kedua, jumlah penggunanya naik menjadi 25% dan jumlah transaksi perhitungannya naik menjadi 20% berdasarkan dari slide sebelumnya. Dan di tahun ketiga, itu juga jumlah pengguna naik jadi 30% dan jumlah transaksi perhitungannya naik menjadi 25%. Sehingga total pemasukan di tahun kedua di bulan pertama 1.428.000, bulan kedua 1.714.000, bulan ketiga 2.057.000. Dan untuk tahun ketiganya sebenarnya bisa dilihat di link yang ada di slide ini. Next aja, Ge. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengeluaran dari perhitungan. Untuk jenis pengeluarannya sendiri di sini terbagi menjadi eh, empat, lima pengeluaran ya, mulai dari software development, karyawan, infrastruktur TI, pemasaran, dan legal. Di mana untuk di tahun pertama, di sini ada pengeluaran dari software development yaitu 80 juta. Ini terbagi dalam 4 bulan pengembangan. Jadi satu bulannya adalah 20 juta untuk software development. Lalu untuk karyawan di sini ada 360 juta, di mana asumsinya kami menggaji karyawan itu untuk satu orang adalah 8 juta dikali 12 bulan. Lalu di tahun selanjutnya juga sama, hanya
kuantitatif atau jumlah karyawan yang bertambah dan juga di tahun ketiga. Lalu ada infrastruktur TI, di mana di sini infrastruktur itu melengkapi seperti server, host, lalu kebutuhan terkait TI, di mana untuk di tahun pertama di sini ada angkanya yaitu 60 juta, lalu di tahun kedua 144 juta, dan tahun ketiga ada 300 juta. Lalu di sini ada bagian pemasaran. Untuk bagian pemasaran ini di Paitungan kami fokuskan kepada user acquisition di 3 tahun pertama. Dan untuk nominalnya di tahun pertama ada 24 juta, lalu di tahun kedua ada 92 juta 500, dan di tahun ketiga ada 180 juta. Lalu untuk legal di sini di tahun pertama ada pengeluaran untuk legal seperti legal hukum untuk membuat perusahaan dan lain-lainnya. Itu 15 juta. Jadi di tahun pertama ada totalnya itu 539 juta, di tahun kedua 956.500, dan di tahun ketiga totalnya 1,8 miliar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pemasukan dan pengeluaran itu berpengaruh pada cost benefit analysis dari perhitungan. Pertama dari sisi analisis pengguna dan mitra. Pada tahun pertama dengan growth rate yang relatif kecil yaitu 15%, pengguna mencapai 882, jumlah transaksi 528, dan jumlah top up sebesar 662. Hingga tahun ketiga yang relatif cukup besar, di mana growth rate sebesar 30%, di sini bisa dilihat pertumbuhan pengguna yang cukup signifikan, kurang lebih sampai angka di 300.000. Nah, apabila dihitung berdasarkan biaya admin Rp1.000 tadi, didapatkan bahwasannya pada tahun pertama total pemasukan adalah 6.500.000, pada tahun kedua adalah 50 juta, 51 juta lebih tepatnya, dan tahun ketiga adalah 551 juta. Apabila diakumulasikan dari tahun pertama hingga tahun ketiga, dapatkan angka sekitar 610 juta rupiah. Boleh selanjutnya? Nah, berdasarkan pemaparan Andika Gali sebelumnya terkait pengeluaran, di sini bisa dilihat tadi total pengeluarannya adalah 539 juta untuk tahun pertama, 1,1 miliar untuk di tahun kedua, dan 2,4 miliar di tahun ketiga. Nah, dari pengeluaran dan pemasukannya, di tabel yang berwarna kuning ini bisa dilihat bagaimana perhitungannya. Apabila di tahun pertama, pemasukannya adalah 6.500.000 dan pengeluaran 539 juta. Di sini masih bisa dibilang selisihnya sangat jauh dan minus dari pengeluarannya gitu, 98%. Di tahun kedua juga sama, akan tetapi di tahun ketiga mulai membaik dikarenakan tadi pertumbuhan pengguna yang mencapai 30% mendapatkan pemasukan yang cukup banyak. Akan tetapi di sini juga angkanya masih minus, yaitu di 75%. Nah, dari sini kita mendapatkan apa yang menjadi pelajaran serta selanjutnya seperti apa yang akan dijelaskan lebih lanjut. Next. Nah, ini kalau misalnya pengen diakses oleh teman-teman. Oke, lesson learn itu yang kita ambil dari perhitungan ini ada 3. Yang pertama itu pendapatan dari perhitungan masih relatif sangat sedikit dibandingkan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, variabel jumlah pengguna dengan jumlah transaksi sangat bergantung pada pendapatan. Semakin tinggi jumlah pengguna dan transaksi yang terjadi dapat mempengaruhi jumlah pemasukan. Yang ketiga adalah tahun ketiga perusahaan belum dapat mencapai ROI dan yang bisa dilihat tadi dari tabel sebelumnya masih mencapai minus 75%. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fatima. Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Pertama, kita perlu melakukan analisis terkait revenue stream perhitungan selain biaya admin dan top up, atau dalam kata lain mencari revenue stream baru. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu melakukan analisis terhadap revenue stream dari pengiklanan aplikasi dan juga analisis revenue stream dari business to business. Yang kedua adalah melakukan analisis terkait revenue stream perhitungan yang sudah ada. Kita perlu menyesuaikan biaya admin dan top up pada tahun ke-N. Terakhir, kita perlu melakukan analisis pengeluaran yang lebih efisien yang dapat dilakukan untuk memangkas biaya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.